akan membuat tentang private register. Yang langkah pertama adalah kita bisa searching dulu Microsoft private. Nah, ini bukan paling atas. Terus kita sign up terlebih dahulu. Ya karena saya udah login, ini udah login. Nah, ini bisa kita buka. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Yang kedua kita bisa menuju Zkill. Nah, seperti ini. Oke, terus kita buka yang private. Kita searching di sini. Setelah itu kita buka yang private register. Terus kita pergi dulu ke GitHub yang ini. Kita buka terus kita download dulu Unity SDK-nya. Nah, karena saya tadi udah download, nih bisa dilihat. Saya udah download nih Unity SDK. Nah, ini kita import langsung ke dalam Unity. Nah, di Unity juga sudah saya import tadi. Nah, file yang ini bisa kalian lihat nih seperti ini. Oke. Oke, dan langkah berikutnya adalah kita membuat langkah berikutnya kita akan membuat canvas terlebih dahulu. Kita UI canvas seperti ini. Di canvas kita masukin image. Image lah. Image-nya kita setting supaya dia tepat berada di tengah dan dia bentuknya seperti form. Jadi kita gedein dulu seperti ini. Setelah itu kita masukkan lagi UI terus itu file. Nah, 1, 2, 3, 4. Yang pertama kita isi dengan nama. Yang kedua kita rename lagi menjadi nama lengkap yang ini. Yang ini email. Yang ini password. Yang ini confirm password. Seperti ini. Kita atur dulu. Terus di bagian sini kita ubah menjadi nama. Nama. Ini nama lengkap. Yang ini email. Yang ini password. Yang ini adalah confirm password. Begini. Sudah. Selanjutnya kita tambahin button. Ini. Kita tambahin 2. Oke. Sound. Terus ini kita rename menjadi BTN register. Ini BTN abort. Terus ini juga ini. Ini jadi BTN abort. Nah, sudah. Setelah itu kita gedein dulu tempatnya ke atas. Terus kita di canvas kita ekstrak lagi ini. Ya gantinya menjadi register. Kita ganti warnanya biar kelihatan menjadi warna hitam. Seperti ini, terus ini kita taruh di atas. Seperti ini. Nah, dan jangan lupa untuk di password, kita ubah dulu
settingannya. Content type-nya menjadi password biar dia tuh nggak kelihatan ketika ditulis gitu loh. Yang confirm password juga kita ubah dulu menjadi password. Setelah itu kita buka Zettil yang tadi kita buka Zettil, terus kita ke register dan yang bagian ini, nah bagian private register itu di Kopas terus kita upload di sini. Nah, di private register. Nah, ini sudah ada. Setelah itu kita create empty, kita kasih nama register. Kita masukin register dalam sini. Seperti ini. Setelah itu, nah untuk private ID-nya kita bisa dapatin itu di sini. Kita bisa keluar dulu dari sini. Nah, ini ID-nya dapat nih. Kita kopas ID nih. Oke, kita kopas, kita masukin ke sini. Setelah itu email input user inputnya kita masukin yang tadi. Contohnya ini disuruh mana tadi? Email, berarti yang email kita masukin. Username input, berarti kita kasih nama. Nama ininya nama lengkap. Password, kita masukin password. Confirm pass, jadi kita masukin confirm password. Seperti ini, terus ini kita checklist seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke Playfair. Ya, yang aset kita ke Playfair, kita buka, terus kita ke share, terus kita go to public, ke research. Nah, di bagian ini kita drop developer secretnya nih, aku udah masukin nih. Nah, cuman dapatinnya di mana? Ini dapatinnya ada di buka yang tadi. Nah, ini kita buka dulu. Terus, nah, kita ke edit title info. Bukan edit title info, salah. Kita setting. Nah, ini ada secret key. Nah, yang ini kita kopas, kita masukin ke sini. Seperti itu caranya. Terus untuk di button register, yang ini kita untuk kliknya kita masukin ke register. Terus ininya kita invoke register. Dan selanjutnya di canvas kita akan bikin dulu jika seandainya di register terus registernya salah seperti ini. Jadi kita ke image, UI, image, nah ini kita perbesar dulu seperti biasa. Nah seperti ini, terus kita biasanya tuh kalau gagal ya image-nya ini berwarna merah dia. Jadi nah bisa merah ya, harus dalam image-nya ini ada di sana kayak kayak terus kayak register gagal nanti seperti ini. Terus kita kecilin. Oke ya, kalau sini lah anggap ya. Kita bikin cepet aja. Terus kita buat hitam. Terus kita bold. Nah, terus biasanya juga di register gagal ini biasanya ada button. UI, legacy, button. Nah, bisa ada button nih. Nah, ini button. Nah, terus buttonnya kita ganti dulu. Mantap. Di teksnya nih. Nah, di teksnya kita kayak oke gitu ya. Nah, di situ ini yang kayak register gagal ya, ya. Di sini kita nonaktifin. Oke. Nah, selanjutnya kita buat ke button ke register. Nah, terus kita cek yang paling bawah ya di bagian kanan. Ini kita hidupin, terus kita masukin register gagal ke sini. Terus ininya kita setting set active, kita checklist. Nah, jadi kalau seandainya kerjain, anggaplah kita salah gitu, terus kita register lah, kita nggak isi, maka dia keluar register gagal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bikin register yang berhasil. Kita ganti dulu rename menjadi register berhasil. Nah, sini. Terus kita edit dikit di teksnya. Kita lihatin dulu. Kita lihatin dulu register berhasilnya. Nah, ini jadi register berhasil. Oke. Terus warnanya, biasanya tuh kalau berhasil itu warnanya kita ganti warna jadi warna hijau. Kanvasnya. Ya, kanvasnya. Image-nya. Nah, register berhasil. Oke. Terus seperti biasa, kita buka register, kita ke success setting, ya, masukin nih register berhasilnya. Seperti ini, terus biasa, game object, set active, terus kita ini. Jadi kalau seandainya kita benar masukin ya, kalau masukin ya, yang dulu ya. Nah, untuk nama, contohnya kita kasih nama Faris Nandes. Nah, Faris Nandes ya. Nah, panjangnya Faris Nandes Arkaan. Untuk emailnya Faris Nandes
gmail.com. Untuk passwordnya 123456778. Untuk ininya juga 123456778. Terus kita register, maka register berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat login. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan ke UI, kita masukin dulu ini. Oke, dari kanvasnya udah masuk, maka kita masukin preferred register yang tadi kita buat. Seperti ini. Bukan ini. Oh, masukin yang ini. Ini. Masukin ini ke dalam kanvas seperti ini. Nah, seperti ini, sudah seperti ini. Karena di login, kita ganti dulu menjadi login. Seperti ini sudah. Karena di login hanya perlukan email dan password, maka selain email dan password, ini kita hapus-hapusin terlebih dahulu. Oke, ini nggak usah. Nah, terus di button register, kita ubah dulu menjadi login. Oke, seperti ini. Kita rapikan sedikit. Oke. Setelah itu kita memasukkan button berhasil atau gagal. Nah, kita tadi juga udah buat juga sebelumnya di sini ada register gagal ya, sama register berhasil. Seperti ini. Nah, yang register gagal kita ubah dulu menjadi login gagal. Yang register berhasil kita ubah dulu menjadi login berhasil. Seperti ini. Terus kita kita taruh semuanya di tengah seperti ini. Terus kita matikan. Terus kita create empty. Kita kasih nama login. Seperti ini sudah. Di login ini kita masukin uh, script. Nah, scriptnya adalah private login. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari Zcil. Bisa kalian buka Zcil. Terus bagi yang private loginnya, nah ini tinggal kalian kopas aja seperti ini gitu. Kalian kopas sampai bawah sini semuanya. Terus tinggal kalian masukin ke intinya gitu. Oke. Setelah udah, kita masukin nih private login seperti ini. Nah, di login ini diminta yang pertama adalah private ID. Nah, untuk mengecek ID-nya kita bisa buka di sini. Kita buka, oke, bukan di sini. Kita bisa langsung kita ambil aja dari register yang kita buat. Akhirnya kita sempat bikin register. Nah, di register ini, bukan ini, di kanvasnya ini terdapat, bukan ini, gimana ya? Oh, ini nih, terdapat backup ID. Ini kita ambil, kita pindahin ke login. Nah, ini kita delete lagi. Terus di login ini, untuk email input dan password yang kita masukin. Ya, email ini, nah yang password ini. Nah, untuk buttonnya, button register, kita ganti nama dulu jadi login. Ya, sudah. Nah, untuk button login, ya, register button ini. Login BTN. Nah, untuk login BTN, kita setting dulu untuk ininya, kita masukin login, terus ininya info login. Oke, dan di login ini sendiri, untuk gagal kita masuk, oke sabar. Untuk ini register gagal sama masuk ke setting ya. Register gagal kita masukin, set aktif seperti biasa, yang berhasil juga kita masukin, set aktif seperti biasa. Oke. Sebelum kita jalankan self form checklist seperti ini, sudah, mari kita jalankan. Kalau kita masukin DD gitu, maka login gagal. Tapi kalau kita masukin dengan benar, contohnya tadi saya udah buat email dewandaru@gmail.com ya. Terus kita masukin 1 2 3 4, maka login berhasil. Untuk langkah berikutnya kita akan membuat leaderboard, tapi sebelum situ kita harus bisa dulu login menuju leaderboard. Oke. Langkah pertama adalah yang pertama kita bisa mulai dari dengan bikin scene leaderboard terlebih dahulu kosongan seperti ini. Setelah itu kita balik ke login. Nah, jadi kita tuh pengen bikin leaderboard yang di sini gitu. Nah, cuman ini nah saya udah sempat bikin leaderboard ya. Nah, nama leaderboardnya adalah ZC leaderboard, ini bisa dilihat. Ya, dan ini tadi saya udah main duluan, di 500 value. Nah, sekarang kita akan bikin ini lagi. Ya, caranya gampang banget. Yang pertama kita membutuhkan uh, script ya. Dan nama scriptnya adalah langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membutuhkan script scene leaderboard, scene loader. Nah, scene loader ini bisa kalian dapatkan di Zcil, ya bisa kalian lihat di sini. Nah, ini tinggal kalian searching ada scene leaderboard ada di sini. Nah, setelah itu setelah kalian dapatkan kodenya, kalian kopas ke sini. Nah, langkah berikutnya adalah kita bikin create empty, terus kita kasih nama scene loader, gitu kan? Scene loader. Nah, setelah itu kita masukkan scene seperti ini ke sini. Kayak sudah dilihat. Setelah itu di login, di button ya, kita on click kita tambahin lagi di sini. Nah, kita tambahin di sini adalah scene loader. Nah, ini scene loader. Nah, kita
ini, terus kita kasih nama ininya leaderboard. Jadi dia akan menuju ke lead yang disebut dengan leaderboard seperti ini. Oke, setelah itu kita bikin scene baru dengan leaderboard seperti ini. Nah, di leaderboard ini ya, kita buat setting. Nah, di sini kita buat setting yang pertama adalah login, yang kemudian adalah leaderboard. Ini saya udah buat seperti ini. Jadi kalau kita login dari leaderboard, dari login ya, kalau kita masukin password dari. Oke, selanjutnya kita akan buat leaderboard gini. Langkah pertama yang kita perlukan adalah kita perlu menggunakan kanvas. Di kanvas ini kita isi menggunakan button ya, dan kita butuh dua button. Button yang pertama kita kasih nama tambah skor seperti ini, kita ganti. Terus untuk button yang kedua kita kasih nama save score. Oke, cari name juga di sini jangan lupa. Kita tambahin juga teks di UI legasi, kita kasih teks. Nah, ini kita atas, jangan lupa kita besarin, terus kita bikin dia rata tengah. Nah, sudah seperti ini. Nah, lalu gimana caranya membuat tambah skor ini berfungsi? Jadi langkah pertama yang kita buat adalah di sini kita bikin lagi create empty, kita kasih nama score. Nah, score ini kita isi dengan script di mana script. Nah, nama scriptnya adalah calculation score. Nah, ini bisa didapatkan di ZTL. Jadi kalian tinggal Ctrl F, cari aja calculation score gitu. Nah, ini kalian cari aja calculation score, kalian tulis di sini gitu. Oke, setelah ada, nah calculation score-nya dimasukin di sini nih. Seperti ini. Jadi kalau dilihat, nah di sini ada versi segala macam. Setelah itu di tambah skor ya, di button kita masukin skor. Terus untuk ininya calculation score kita kasih nama what to text. Nah, di teksnya ini kita masukin teksnya. Jadi, nah, ini gitu. Ditambah skor ya, kita masukin skor seperti ini. Terus ininya kita masukin calculation score, terus kita float. Nah, contoh kita untuk siap penambahan, kita tambahin 100 seperti ini gitu. Dan untuk di score sendiri, ya, kita masukin skor, ini udah aku tarik. Dan untuk di skor sendiri, update event kita tambahin skor. Terus kita override to text. Nah, mana nih yang akan ditambahin? Nah, yang ditambahin kan teks ini nih. Nah, teks ini kita geser ke sini, seperti ini. Jadi kalau, nah, ini bakal nambah 400, 500, terus akan nambah 100 terus menerus gitu. Nah, sekarang gimana cara save score kan? Untuk save score yang kita perlukan pertama adalah private leaderboard. Nanti juga bisa kalian temuin di ZTL, ya. Bisa kalian langsung searching aja di sini. Enggak ngelag nih. Ya, ini akan bisa cari aja di sini private leaderboard. Ini. Ya, ini kalian bisa cari aja di sini, ini agak ngelag. Oke, ya setelah kalian dapat kodenya, ya kalian bikin create empty, terus kalian kasih nama leaderboard. Seperti ini, kalian masukin kodenya. Nah, di leaderboard ini ada PVP ID sama leaderboard name. Nah, PVP ID-nya bisa kita dapat di ZT leaderboard. Nah, ya kan? Eh, kita keluar dulu dari sini. Nah, ini ID-nya nih. Bisa kalian kopas aja langsung. Dan untuk leaderboard name-nya sama yang udah tadi kita buat. Dia berada di dalam game-nya, di dalam web-nya. Kita ke leaderboard. Nah, ini nih, ZT leaderboard. Nah, ini kita kopas aja seperti ini. Nah, dan untuk leaderboard value-nya, kita masukin teks yang tadi. Ini yang udah masukin gitu. Jadi kalau kita mainkan, terus kita tambah skor, tambah skor, tambah skor, terus kita save skor, ya, 600, maka bisa dilihat di ini ya. Oke. Oh ya, kita awali dulu dengan login ya. Coba kita awali dengan login. Ya, maka 500 berhasil disukses, bisa dilihat nih. Jadi kalau kita lihat di sini, nah kita refresh, yang kelihatan di order skornya 500. Oke, selanjutnya kita akan membuat data request. Di sini yang pertama kita lakukan adalah kita membuat image terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita pergi ke UI. Setelah itu kita membuat button. Button.
Sebelum itu yang image kita pindahin dulu ke sebelah belakang seperti ini. Nah, terus di image kita buat lagi namanya slider. Nah, slider ini berfungsi untuk nanti buat bagian darah. Nah, si background coba kita warnain dulu menjadi warna hijau. And then di fill area-nya kita isi warna merah. Jadi kalau dia ditarik, dia bakal warna merah. Oke, terus tunggu. Dan untuk hand slide area kita matikan seperti ini. Jadi ini. Nah, seperti ini. Terus kita bikin button. UI button ya. Kita bikin 4 button. Terus kita rename jadi yang ini menjadi tambah darah, yang ini kurang darah, save darah, log darah. Terus yang ini juga kita ganti semuanya. Jadi ini tambah, oke, yang ini kurang, yang ini save, yang ini log. Selanjutnya kita tambahin lagi image. Nah, UI image kita tambahin teks sini. Nah, teks ini kita kasih nama kita isi 100 itu sebagai darah. Oke. Setelah itu kita bisa pergi ke script. Ya, di script ini ada yang namanya calculation float. Nah, itu bisa kalian dapatin di ZTL. Jadi kalian bisa searching aja di sini calculation float. Nah, di sini. Nah, pada bagian ini bisa kalian kopas terus kalian masukin ke Unity kalian gitu. Setelah itu kalian create empty terus kalian UI kalian create empty mana create empty. Nah, di sini kalian tulis help seperti itu terus kalian masukin ininya ke dalam help gitu. Itu sini kita masukin 100 terus di eventnya di update. Setelah itu yang bagian ini kita masukin health-nya terus kita masukin where to slider ya supaya yang slider darah tadi slider nah jadi supaya yang slider tadi ini nah ini kita masukin ke dalam help. Nah seperti ini terus ini kita bikin 100 setelah itu ditambahnya ya on click kita masukin health-nya terus ini kita masukin add current for saya ini 10 oke yang dikurang juga sama kita masukin health terus terus ininya min 10 dan untuk di ininya slidernya ini bisa kalian lihat ini max value kita bikin 100 gitu jadi dia dari 100 ntar sama gitu oke jadi kalau dia kurang maka dia berkurang nambah dia akan nambah seperti ini karena tadi angkanya tidak berkurang maka selanjutnya dia cukup nambahin aja di health ini kita tambahin lagi cuman bedanya ininya kita ganti menjadi word to text nah termasuk ini teks angka 100-nya di mana angka 100-nya ini ya ini nah di angka 100 ini kita masukin ke dalam health-nya yang baru nih seperti ini yes. Maka kalau dijalan sekat maka kurang dan dia nambah angkanya bertambah seperti itu. Selanjutnya untuk meng-save kita memerlukan private namanya data
request. Nah, itu bisa didapatin juga di Zcil. Kalian dia tinggal setting aja private data request. Setelah itu, balik nih. Setelah itu kalian bikin baru di sini objek kita data request seperti ini. Nah, di data request seperti ini kita masukin aja ke dalam sini. Sudah, private ID-nya jangan lupa bisa lihat di leaderboard, mana leaderboard ya. Ini kalian masukin aja ke data request. Nah, terus di data setting bisa kalian plus, terus kalian masukin elemennya yang mau di save itu kan di elemen save adalah angka 100 ini kan. Jadi kalian masuk ke teks ini. Nah, kalian masukin ke dalam data request seperti ini. Terus di button save-nya seperti biasa kita masukin data request, terus ini invoke save data request seperti itu. Jadi kalau kita sorry, kita harus jalankan berarti harus login dulu, berarti kita jalaninnya itu harus dari scene sebelumnya, scene login. Nah, kita masuk dewan baru, ya, dewan, masukin passwordnya, masuk, terus kita main, pokoknya wah darahnya 60, kita save, maka data request berhasil di save. Nah, ini bisa kalian buka di terus kita buka layar, kita cari aja dewan baru, search. Nah, di sini ada nih, terus kita pencet aja, terus kita ke data title, nah bisa dicek, sini ada health-nya 60. Oke, selanjutnya kita akan buat tentang forgot password ya. Langkah pertama, untuk login button-nya bisa kita kopas dulu seperti ini, kemudian kita taruh di luar aja, di luar di kanvas juga. Nah, oke, login button-nya bisa kita geser, terus kita kecilin. Kita taruh apa aja simpelnya di sini gitu, di tick ya. Terus kita jangan lupa kita rename jadi ini ya, lupa. Setelah itu, yang login ini semuanya kita kita double, kita kopas. Oke. Yang login ini kita ketik dulu. Nah, yang login satu ini, nah ini karena diisi biasanya ngisi cuma email aja gitu. Jadi untuk passwordnya kita hapus terlebih dahulu seperti ini. Dan untuk ininya terus di halaman yang baru ini ya kita bikin seperti ini aja. Di login mana loginnya? Nah, lupa password. Terus kita kopas. Oh ini sininya input email gitu kan itu ya. Di sini mungkin kita kecilin dikit ya biar sedikit tapi walaupun bisa rapi. Sebagai contoh aja. Nah, tempat password juga kita kecilin sedikit. Nah, ini jadi password, input email. Nah, sudah email di sini nih. Nah, seperti ini ya. Terus di bagian login yang kedua, ya, kita ganti jadi verifikasi. Oke. Setelah itu, ya ubah di login login satu. Nah, ini di bagian ini kita ubah jadi login seperti jadi ini kita ganti deh dan gak bingung deh. Ganti lupa password. Nah, ini ganti jadi input email. Nah, nah di verifikasi ya di login button kita ganti jadi namanya. Jadi verifikasi gitu. Name verifikasi. Nah, udah. Berarti di yang ini kita matiin dulu gantian. Berarti di login ini, nah ini ketika tombol lupanya dipencet ya, berarti di tombol lupa itu, nah ini nih, ini kita rename jadi lupa. Nah, ini ketika tombol lupa dipencet,
Maka yang terjadi adalah eh loginnya hilang, oke, hilang, jadi login itu, oke, sama tombol lupanya juga hilang gitu. Jadi tombol lupanya juga hilang. Tapi habis itu loginnya muncul. Nah, coba kita coba dulu. Jadi kalau jatuh banyak maka nah lupa password untuk email masukin email seperti itu. Nah, oke. Langkah selanjutnya jika udah kalian pergi ke aset ya terus pergi ke script. Nah, di sini tuh aku udah ada script adalah forgot password. Nah, itu bisa kalian dapetin di mana? Di Zscaler tentunya nih, forget password. Setelah kalian sudah ada ininya, maka kalian seperti biasa klik empty, masukin forgot forgot password. Forgot sih, belum forget nggak sih? Ya, itulah intinya ya, aku jadi lupa, ngeblank. Nah, itu ya kalian masukin sini nih. Nah, eta. Nah, masukin ID-nya, dapat ID dari mana? Dapat ID-nya dari yang tadi bisa dibuka di nah, ID-nya dapat dari mana? Dari sini. Nah, ini ID nih. Kalian kopas ID-nya, masukin ke dalam sini ya, terus yang tadi login email nih, kalian buka lagi, login ke sini. Udah bisa, udah bisa. Belum. Oh, dia harus teks ya? Oh, berarti ini ya nih, sorry. Nah, seperti ini. Setelah itu di button ya, di button verifikasinya. Nah, jangan lupa kalian di button verifikasinya nih. Ya, ini oke, ini ada verifikasi. Nah, login verifikasinya jangan lupa masukin kayak maksudnya terus biasa di info. Tapi sebelum di send, nah teman-teman buka dulu nih di sini, terus ke player. Nah, terus di sini kan baru aku baru aja bikin akun namanya Farhan Dewan Daru 18 Gmail lain aja. Search. Ada nih kan? Nih. Nah, di sini kalian baru atur ininya nih. Jadi dia ini bisa send password atau reset email terus save master player. Terus kalian lupa password terus kalian cukup invite masukin aja email kalian seperti ini. Nah, kasih ya malah kalau kalian buka di email tuh maka dia akan ada email seperti ini. Ya, ini bisa langsung kalian ganti aja password di sini. Tuh, seperti itu. Oke.